Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, beliau mengatakan, mashi kama majma'al maulid yujallil kurub dhawakat taubatak yal asi idha batatub. Tidak ada majlis yang seindah majlis maulid, majlis yang disebutkan nama kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujallil kurub, ketika majlis disebutkan nama Muhammad Rasulullah, bisa menyingkap segala kegelisahan hati kita. Dawaqat taubatak yal asi idza batatub. Saat inilah, majlis maulid inilah, kita bertawasulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perantara Nabi Muhammad kita tobat sama-sama, dan kita yakin berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali mengatakan, ketika disebutkan Muhammad Rasulullah, yujallil kurub, bisa menyingkap segala kegelisahan hati kita. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asurat alaihi hajatu falyuksir minas salati alayya fa innaha takshiful humum wal qurub wa tuksirul arzaq wa taqdil hawaij. Siapa orang daripada umat Nabi Muhammad yang lagi galau, gelisah, sumpek, susah, apa kata Nabi Muhammad? Falyuksir minas salati alayya. Ingat aku kata Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha takshiful humum, karena faedah bersalawat kepada Nabi Muhammad bisa menyingkap segala kegelisahan hati kita. Wa tuksirul arzaq, bahkan bisa melancarkan rezeki kita. Wa taqdil hawaid, bisa menyelesaikan segala urusan duniawi kita berkat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah maulidan. Ini faedah diantaranya menyebut nama Muhammad Rasulullah. Kemudian dalam syair itu Al-Habib Ali mengatakan, dzawaqat taubatak yal asi idza batatub. Majlis maulid, majlis disebutkan Muhammad Rasulullah, itu adalah waktu yang tepat untuk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti, Pak. Terbukti. Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan satu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi, kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga, dikeluarkan, ditaruh di dunia, maka Nabi Adam merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, ya Allah, berkat Muhammad Rasulullah, faghfirli. Ya Allah, berkat nama Muhammad Rasulullah, ampuni aku ya Allah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, tahu dari mana engkau Muhammad Rasulullah? Maka Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku yakin tidak ada satu nama yang engkau sandingkan dengan namamu kecuali itu adalah makhluk yang paling engkau cintai. Berkat itulah aku bertawasul kepada nama tersebut, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Adam, wahai Adam, ketahuilah Muhammad Rasulullah itu benar kekasihku, itu makhluk yang paling aku cintai, min waladek, dari keturunanmu wahai Adam. Berkat engkau tawasulan dengan kekasihku, aku ampuni dosamu wahai Adam, aku ampuni kesalahanmu wahai Adam. Allahumma salli ala Muhammad. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sa'adatud Darain diceritakan Nabi Musa alaihissalam
ketika dikejar-kejar oleh bala tentaranya Fir'aun. Ribuan bala tentaranya Fir'aun mengejar Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa lari, ternyata di hadapan Nabi Musa ada lautan begitu luas. Bingung Nabi Musa. Depan lautan, belakang bala tentaranya Fir'aun siap untuk membunuh Nabi Musa. Bingung, galau, sedih Nabi Musa. Lapor kepada Allah, ya Allah, aku tidak ada jalan keluar ya Allah. Depan lautan, belakang prajurit tentaranya Fir'aun ya Allah. Lalu aku harus bagaimana ya Allah? Maka diperintah oleh Allah Ta'ala, Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Perintah Allah dilaksanakan oleh Nabi Musa. Diangkat itu tongkat, dipukul ke lautan 10 kali, tidak ada reaksi, tidak ada mujizat yang keluar daripada Nabi Musa alaihissalam. Bala tentaranya Fir'aun semakin dekat, lapor lagi kepada Allah, ya Allah, sudah aku lakukan perintahmu ya Allah, aku pukulkan tongkatku ke lautan, tidak ada mujizat yang keluar ya Allah. Maka ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Musa, sebelum engkau pukulkan tongkatmu ke lautan, sholawat dulu kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Fasalla wa darabal bahra fanfalaqa. Saat itulah Nabi Musa alaihissalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipukulkan itu tongkat ke lautan, pecah pak lautan pak, pecah itu lautan. Nabi Musa selamat daripada kejaran bala tentaranya Fir'aun berkat tawasulan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, salawat ini Pak adalah media untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Allah rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup zamannya berbeda dengan kita. Nabi Muhammad hidup jauh daripada kita, tapi Allah rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Walaupun kita hidup jauh daripada masanya Nabi Muhammad, tapi Allah ingin mendekatkan umatnya dengan nabinya. Caranya bagaimana? Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aksarukum alayya salata. Paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat dengan aku bukan pejabat, bukan orang kaya. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat adalah umatnya yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda sudah banyak solawat kepada Nabi Muhammad, Anda dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau Anda dekat dengan Nabi Muhammad, otomatis Pak, Anda mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kalau Anda mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, otomatis Pak, Anda akan masuk surga bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kenikmatan surga. Fi jannatin ma syaqani min waswiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang begitu nikmat, surga yang banyak bidadari-bidadari cantiknya, bukan itu yang membuat aku hasrat masuk surga, kata Habib Ali. Aku kepingin masuk surga cuma satu, karena kekasihku ada di dalamnya. Siapa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda bayangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa orang daripada umatku bersalawat kepada aku sekali aja, ditarohi kali Gusti Allah. Anda bersalawat kepada Nabi Muhammad, ditarohi sama Allah Ta'ala. Anda akan mendapatkan 10 salawat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat satu kali bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda bayangkan Pak, ini mulut kita kakek dosa Pak. Mulut kita ini sering bohong. Mulut kita sering mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana rahmatnya Allah Ta'ala? Salawat kita sekali ditaruh ping 10 kali Gusti Allah. Kalau bukan karena cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil kita akan mendapatkan pahala begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Jirabul Miskin dinukilkan cerita Hasan Asy-Syadzili. Beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hasan Asy-Syadzili bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, salatullahi asran ala man shalla alaika salatan wahidatan ahwa liman kana hadiral qalbi." Wahai Rasulullah, saya mau tanya,
Allah janji akan membalas 10 sholawat bagi umatmu yang bersolawat kepada kamu sekali. Itu 10 sholawat daripada Allah itu bagi umatmu yang bersolawat kepada kamu, yang hatinya hadir, yang hatinya rindu kepadamu, atau bagaimana wahai Rasul? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, walau kana ghafilan, bukan, walaupun umatku bersolawat kepadaku sekali dalam keadaan lupa, ndak ingat sama aku, yang penting ucapno solawat, tetap mendapatkan 10 kali lipat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma idza kana hadiral qalbi la ya'lamu thawabaha illallah. Adapun umatku yang bersolawat kepadaku sekali dengan rindu kepadaku, hadir, rindu kepada Nabi Muhammad, mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, rindu dengan Nabi Muhammad, apa kata beliau? Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Gede Pak, ganjaran ini sholawat ini gede, besar. Karena itu yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, nggih, mumpung masih bulan Rabiul Awal, nggih, ini bulan kelahiran Nabi Muhammad, bahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Terakhir sebagai penutup, Nabi SAW bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummati salama. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat di atas bumi. Kerjaannya apa? Keliling Pak. Ini malaikat kerjaannya keliling mencari umat Nabi Muhammad yang bersolawat. Kalau sudah ada umat Nabi Muhammad yang bersolawat, maka solawat ini langsung dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugasnya malaikat. Kerjaannya malaikat diantaranya yang ada di bumi mencari umat Nabi Muhammad yang gemar solawat, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini kita faham bahwasanya solawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Artinya ketika kita menghadiri acara maulidan, acara solawatan, jaga adab. Kemudian ketika bersolawat ojo uraan, yang akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Anda dilaporkan kepada Nabi Muhammad, Pak, mosok jenengan solawatan nabi main HP. Wahai Rasul, kilo umatin jenengan solawatan nyekel HP. Kilo umatin jenengan solawatan di koplo. Nih umatin jenengan. Nangis Nabi Muhammad, Pak, sedih Nabi Muhammad. Umatnya kurang adab ke Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Anda hadir acara maulidan, di situ disebutkan Muhammad Rasulullah, Anda bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan rasa rindu, adab kepada Nabi Muhammad SAW, maka dilaporkan kepada Nabi Muhammad, bunga Nabi Muhammad, senang Nabi Muhammad, ya Allah, umatku ya Allah bersolawat kepadaku dengan rasa rindu ya Allah, ditungakno kali Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang adab dengan Nabi Muhammad SAW ini bukan makhluk biasa, ini makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, juru penyelamat kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan Pak, majelis ini menjadi saksi baik kita di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.